Shalom, hidup yang dibaharui. 2 Tawarid 29 ayat 5 berkata, "Dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus." Hizkia adalah salah satu raja yang sangat terkenal karena kesalehan hidupnya. Ia adalah seorang raja yang hidup mengandalkan Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Itulah yang menjadi kunci dari keberhasilan Hizkia. Bukti bahwa Hizkia menempatkan Tuhan sebagai yang utama adalah tindakan tegasnya untuk memusnahkan bukit pengorbanan, tugu-tugu berhala, dan termasuk juga ular tembaga yang diberhalakan. Lalu ia juga memerintahkan orang-orang Lewi untuk menguduskan diri, menahirkan rumah Tuhan, dan memerintahkan seluruh bangsanya untuk menghormati rumah Tuhan. Bisa dikatakan ia benar-benar telah melakukan reformasi rohani besar-besaran atas bangsanya sehingga terjadi hujan pertobatan. Itu semua dimulai dengan membaharui hidup Yosua dan umat Israel untuk tujuan menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembaharuan hidup tidak akan berjalan lancar jika hanya menyentuh aspek eksternal, seperti memberi persembahan atau rajin beribadah di rumah Allah. Revolusi yang sejati selalu dibangun dari faktor internal, yaitu pertobatan hati. Tanpa komitmen dan kesungguhan hati serta pertobatan yang sungguh, mustahil pembaharuan yang didambakan akan terwujud. Di zaman sekarang ini, saudaraku, banyak orang percaya merasakan kejenuhan rohani, tantangan hidup, masalah ekonomi, konflik keluarga, dan tekanan dunia seringkali membuat kita merasa jenuh dari kehidupan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak jarang doa menjadi sekedar rutinitas, ibadah terasa hambar, dan iman mulai melemah. Jika di antara kita ada yang merasa mulai jenuh dari Tuhan, jika kehidupan rohani kita terasa kering, atau jika kita merasa kehilangan sukacita dalam iman, Tuhan rindu membawa kita kembali dibaharui di dalam Dia. Jika kita sudah menyadari bahwa kita jauh dari Tuhan, jangan menunggu keadaan semakin memburuk. Segera datang kepadanya untuk dibaharui oleh kuasa-Nya. Marilah setiap kita mengoreksi hidup kita, saudaraku. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, atau sebaliknya kita hidup melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan? Kita datang di hadapan Tuhan untuk memberikan diri kita disucikan, dikuduskan, dan dibaharui oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Saudara yang kekasih, kita sedang menghadapi masa-masa sulit dan kehidupan rohani kita mungkin bisa saja semakin menurun. Banyak orang yang mulai meninggalkan Tuhan dan mulai memilih untuk menyukai apa yang ada di dalam dunia ini. Dalam menghadapi masa sulit seperti sekarang ini, kita harus memiliki hati yang siap untuk diubahkan, hati yang siap untuk dibaharui hari demi hari oleh kuasa Roh Kudus. Dampak dari hati yang dipulihkan dan dibaharui adalah hidup yang semakin taat kepada firman Tuhan, hidup yang tidak mau lagi diperbudak oleh dosa, tetapi kesukaannya ialah firman Tuhan dan bersukacita melakukannya hari lepas hari. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan pemulihan hati dan kehidupan, berkat Tuhan akan semakin dicurahkan dalam hidup kita. Mari jalani hidup yang terus dibaharui di dalam segala aspek kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang semakin diberkati sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Juli, Building One Another Up. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silahkan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dengan kami di Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.